Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pembicara dua dari tim Rock, silakan mulai. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya ingin meluruskan beberapa miskonsepsi yang dipakai oleh pihak kontra. Pertama, mereka mungkin mengatakan kurikulum merdeka membebani guru, tetapi sudah ada solusinya, yaitu PMM, platform Merdeka Mengajar, itu diluncurkan oleh Kementerian Kemendikbud-Ristek yang menyediakan buku teks, buku bacaan, contoh kurikulum sekolah, contoh modul, dan instrumen asesmen kelas bagi guru di seluruh Indonesia. Jadi melalui PMM, guru bisa mengakses pelatihan mandiri kapan saja. Terus juga yang kedua, mereka mengatakan bahwa fasilitas sekolah tidak memadai. Ini tidak relevan karena kreativitas tidak bergantung pada teknologi yang canggih. Karena banyak proyek kurikulum merdeka yang justru menggunakan barang bekas, lingkungan sekitar, dan kegiatan sosial yang biayanya mulai dari Rp0. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa siswa tidak semuanya mandiri. Itu benar, tapi justru alasan kurikulum merdeka ada karena untuk melatih kemandirian dan tidak ada proses pendidikan yang instan. Dan juga penyediaan modul ajar siap pakai dan dokumentasi praktik baik, itu sharing modul, menyediakan modul ajar dan referensi pembelajaran yang siap pakai. Dan ini sudah diimplementasikan secara nyata. Bersama guru-guru penggerak telah melaksanakan kegiatan penyusun modul ajar untuk SD secara nasional. Misalkan penyusun modul ajar sekolah dasar tahap 3 di Tangerang pada Oktober 2022, di mana ratusan guru dari berbagai daerah membuat modul berdasarkan pengalaman praktik mereka. Dan ketiga, fleksibilitas dokumentasi dan administrasi. RPP menjadi sederhana dan tidak wajib modul kompleks. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemendikbud-Ristek menyatakan bahwa dalam kurikulum merdeka, dokumen wajib hanyalah kurikulum operasional, satuan pendidikan, dan RPP. Jadi guru tidak dipaksa membuat modul ajar panjang dengan banyak komponen dan bisa menggunakan modul yang sudah tersedia di PMM atau membuat RPP sederhana. Juga dukungan untuk sekolah di daerah tertinggal atau minim fasilitas sudah ada implementasi nyatanya. PMM menyediakan fitur agar modul pelatihan dan perangkat ajar bisa diakses secara offline melalui skema awan penggerak bagi sekolah atau guru di daerah dengan koneksi internet yang lemah. Juga Kemendikbud-Ristek telah mendistribusikan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan berjenjang ke ribuan PAUD dan SD di daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Juga program model atau sekolah percontohan membentuk sekolah model atau sekolah penggerak yang mendapatkan pelatihan, modul, dan pendampingan intensif agar mereka bisa jadi teladan dan temu balik praktik baik bagi sekolah lain. Dan ini sudah ada implementasinya di kasus sebagai contoh di SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin. Sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai 2023 melalui penyesuaian modul dengan proyek P5 dan pendampingan guru dengan dukungan sekolah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka bisa berjalan efektif di sekolah tersebut berkat kesiapan guru dan siswa serta dukungan sekolah melalui pelatihan. Hasilnya, dalam skala sekolah penggerak menunjukkan bahwa bila dukungan memadai, kurikulum merdeka bisa diterapkan dengan baik di studi sekolah seperti SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin, menunjukkan efektivitas implementasi. Dan yang terakhir, saya ingin memperkuat statement dari pembicara satu dari pihak pro. Yang pertama, berdasarkan data, menurut laporan Kemendikbud tahun 2023 yang mengevaluasi lebih dari 3.000 sekolah di Indonesia, ditemukan bahwa 73% guru menyatakan siswa meningkat kreativitasnya semenjak menerapkan pembelajaran berbasis proyek, dan 68 siswa merasa lebih mandiri dalam mengatur proses belajar mereka. Dan ini sudah ada implementasi nyata penelitiannya. Yang pertama, Jurnal Media Akademik pada tahun 2025.
PBL yaitu Problem Based Learning. Di kurikulum mereka meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Sekian dari saya pembicara 2, terima kasih. Baik, pembicara 2 dari tim atas, silakan dimulai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andrea, saya sebagai pembicara 2 pada pihak kontra. Saya menghargai tujuan kurikulum Merdeka, tetapi klaim bahwa kurikulum ini terbukti meningkatkan kemampuan siswa belum didukung data yang kuat. Angka ribuan sekolah yang disebut berhasil itu hanyalah angka adopsi, bukan bukti hasil belajar. Dan laporan Kemendikbud sendiri menunjukkan implementasi memang meluas, tapi belum ada evaluasi nasional yang benar-benar mengukur kreativitas dan kemandirian siswa secara terstandar. Permasalahan lain muncul pada sistem penilaian kreativitas yang belum memiliki standar jelas. Banyak guru yang menilai kreativitas hanya berdasarkan produk yang terlihat menarik atau unik, bukan proses atau kualitas ide yang dijalankan oleh siswa. Akibatnya, kreativitas tidak benar-benar berkembang di sini, karena tidak ada panduan yang konsisten. Dan dalam proyek kelompok, ketidakmandirian siswa juga masih terlihat karena hanya ada beberapa siswa yang aktif, sementara yang lain hanya mengikuti tanpa berkontribusi. Dan situasi ini membuktikan bahwa kemandirian individu tidak meningkat secara merata. Dan proyek kelima hanyalah sebagai bentuk membuat poster, video sederhana atau kegiatan yang itu saja. Tidak diberi ruang berkreasi untuk para siswa dan hanya mengikuti template yang sudah disiapkan guru dan sudah tinggal diperintah oleh guru. Kegiatan ini lebih fokus pada ada tampilannya atau ada hasilnya daripada proses berpikir. Banyak proyek yang dikerjakan cepat-cepat hanya untuk memenuhi rapor yang akhirnya P5 di sini tidak benar-benar melatih kreativitas. Contohnya adalah salah satu yang sedang kita jalani sekarang adalah P5 lomba debat. Kemarin kita hanya diberi waktu satu hari untuk mempersiapkan lomba debat ini. Sedangkan kreativitas adalah lahir dari semua proses yang kita jalani, bukan dari semua hasil yang kita dapatkan. Jadi di sini P5 tidak benar-benar melatih kreativitas karena yang muncul dari adanya kurikulum Merdeka ini adalah hasil dari seremonial, bukan sebuah proses kreatif dan eksploratif. Dan saat ini, fakta yang harus diakui adalah berdasarkan literatur akademik yang tersedia secara publik, tidak ada studi yang secara jelas dan empiris menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka berhasil meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa secara konsisten untuk semua jenjang pendidikan. Interupsi. Terima. Baik, kalau secara logis, mari kita analisis sebentar. Pertama, kreativitas hanya bisa muncul ketika siswa diberikan kebebasan berpikir, kesempatan bereksperimen, dan ruang untuk mencoba tanpa takut salah. Kemandirian tumbuh ketika siswa diberi kesempatan dalam menyusun target belajar, mengerjakan proyek dari awal hingga akhir, mencari sumber belajar sendiri, dan mempresentasikan hasilnya. Yang keempat, perubahan peranan guru. Dalam kurikulum Merdeka, guru bukan lagi satu-satunya pusat pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator. Efeknya apa? Siswa menjadi lebih aktif bertanya, lebih sering mengeksplorasi, dan lebih berani berpendapat. Ketika guru menjadi pendamping, siswa tidak lagi pasif. Mereka belajar menemukan solusi sendiri. Dan inilah kreativitas dan kemandirian. Siap, instruksi diterima. Ketika siswa disebut mandiri, ketika mereka diberi kebebasan, mungkin ada beberapa siswa yang memang menggunakan kesempatan itu dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang sebaliknya karena kebiasaan di Indonesia itu sebelumnya adalah kurikulum yang memang para siswa menunggu instruksi dari gurunya untuk mengerjakan tugas atau proyek berbagainya. Ada siswa yang memang memiliki pemikiran bagus, tapi sebaliknya ada pula siswa yang karena terbiasa dengan kebiasaan lama, dia jadi tidak bergerak karena merasa tidak ada perintah dan tidak perlu mengerjakan apa-apa. Dan hingga kini belum ada data nasional yang benar-benar memperkuatkan dan menunjukkan bahwa peningkatan kreativitas kemandirian siswa sebagai dampak langsung dari kurikulum Merdeka. Karena dampak langsung yang saat ini kita rasakan adalah salah satu contohnya ketika siswa tidak mencapai standar pengetahuan di sekolah, mereka harus tetap naik kelas karena ada kurikulum Merdeka ini. Dan dampaknya cukup fatal, yaitu kita bisa lihat sendiri anak-anak SMA atau SMP atau di jenjang pendidikan yang seharusnya sudah mengerti banyak hal menjadi kurang memahami materi yang seharusnya memang mereka sudah pahami. Contohnya anak SMA tidak bisa hitung-hitungan dasar, anak SMP tidak bisa membaca. Dan juga pada kurikulum Merdeka ini, jika sekolah mengeluarkan suatu siswa, maka akreditasi sekolah tersebut akan diubah. Padahal para siswa yang memang tidak layak ada di sebuah sekolah memang seharusnya diberikan pelajaran.
Jadi kurikulum merdeka ini secara tidak langsung juga merusak dari dalam diri anak itu sendiri, karena mereka biarpun malas ataupun tidak ingin mengerjakan tugas, mereka tetap mengikuti kurikulum dan tetap dinaikkan kelas. Karena jika tidak dinaikkan kelas, maka yang akan terkena imbasnya adalah nama sekolah itu sendiri, sehingga sekolah itu sendiri pun dapat mempertimbangkan kembali untuk tetap menaikkan siswa tersebut, dan kerugiannya ada di siswa itu sendiri. Sekian dari saya, pihak pembicara dua dari pihak pemerintah. Masih ada waktu. Mau ditambahkan pada jawab atau mulai dari sekarang? Oke, interupsi. Kalau kita lihat dari bukti lapangan dan pengalaman langsung, dalam proyek kewirausahaan, siswa merancang produk, membuat anggaran, memproduksi, hingga melakukan promosi. Ini adalah kreativitas sekaligus kemandirian. Dan di sekolah lain, proyek lingkungan membuat siswa menganalisis program pengurangan sampah tanpa menunggu arahan guru. Lagian di zaman sekarang, semua sekolah rata-rata sudah dibawakan oleh HP. Jadi kita tidak perlu menunggu arahan guru, tinggal searching juga jadi. Serta banyak sekolah yang melakukan pameran karya, mulai dari poster digital, karya seni, vlog edukatif, hingga prototipe sederhana. Itu semua adalah bentuk kreativitas yang muncul karena ruang eksplorasi dibuka lebar dalam kurikulum merdeka. Sekian dari saya. Saya di sini ingin masih tentang kemandirian. Jadi menurut pihak saya, kemandirian itu perilaku yang dilakukan secara jangka panjang, yang bukan sekedar mencari materi sendiri atau melakukan pekerjaan di sekolah tanpa interupsi guru. Karena tanpa guru menginterupsi, pasti ada perwakilan dari salah satu siswa yang memang menyuruh teman-temannya untuk melakukan kegiatan yang memang seharusnya dilakukan. Yang berarti itu bukanlah sebuah inisiatif yang muncul, melainkan hanya sebuah peran guru yang digantikan. Dan nilai kemandirian siswa sendiri adalah serapan dari survei-survei pembelajaran. Dan kurikulum merdeka belum menunjukkan aspek signifikannya. Dan kemandirian itu butuh kultur, bukan dari kurikulum. Jika kultur tidak berubah, kurikulum apapun hasilnya akan sama. Jadi kembali lagi bahwa kurikulum merdeka ini hanya dapat meningkatkan kemandirian mungkin dari segi sekolah, sedangkan kelakuan siswa itu sendiri tidak dapat diperkembangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara tiga dari Timbro, silakan dimulai. Dewan juri yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Yuda Permana sebagai pembicara ketiga pada narasi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu tentang kurikulum merdeka berhasil meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa. Dewan juri yang terhormat, sebelum jauh masuk ke dalam belajar siswa, Dewan juri yang terhormat, saya menyampaikan kesimpulan dalam sanggahan dari tim kami. Saya menegaskan kembali bahwa seluruh bukti, data, dan contoh nyata yang telah saya sampaikan mengarah pada satu data dan contoh nyata yang telah saya sampaikan mengarah untuk kesimpulan besar, yaitu kurikulum merdeka benar-benar meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa di Indonesia. Melalui riset nasional Kemendikbud tahun 2023, kita telah melihat bahwa sebagian besar guru dan siswa merasakan perubahan signifikan di kelas. Kreativitas meningkat, kemandirian tumbuh, dan kegiatan pembelajaran menjadi jauh lebih hidup. Angka-angka tersebut bukan sekedar statistik, tetapi cerminan perubahan yang terjadi di ribuan sekolah di berbagai daerah. Dewan juri yang terhormat, selain data, bukti lapangan yang muncul dari berbagai proyek seperti kewirausahaan, proyeksi lingkungan, pameran karya, hingga berbagai kegiatan kolaboratif memperlihatkan bahwa siswa kini tidak lagi hanya menerima materi, tetapi menciptakan, mengembangkan, dan mempresentasikan hasil belajar mereka sendiri. Ini adalah transformasi yang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dibantahkan. Secara logis, kurikulum merdeka memang dirancang untuk membentuk siswa kreatif dan mandiri. Ketika siswa diberi ruang bereksperimen, kesempatan menentukan tujuan belajar, dan kebebasan mencari solusi, maka kreativitas dan kemandirian akan tumbuh secara alami. Tidak ada kurikulum lain sebelumnya yang memberikan ruang sebebas ini kepada siswa.
Perubahan peran guru juga memperkuat dampak tersebut. Guru bukan lagi sumber tunggal pengetahuan, melainkan fasilitator yang mendampingi siswa. Dengan pendekatan ini, siswa terdorong untuk berpikir, bertanya, dan mengambil keputusan sendiri. Disinilah letak kekuatan kurikulum merdeka, mendorong siswa menjadi subjek, bukan objek pendidikan. Dan ketika pihak kontra menyatakan keberatan seperti beban guru, fasilitas yang kurang, atau siswa yang belum mandiri, semuanya sudah terbantahkan. Administrasi lebih sederhana, kreatif, tidak membutuhkan teknologi mahal. Dan kemandirian memang sesuatu yang harus dilatih. Justru kurikulum merdeka hadir untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Akhirnya kita tidak hanya bicara tentang perubahan hari ini, tetapi tentang masa depan generasi Indonesia. Dunia kerja dan dunia nyata membutuhkan individu yang berani berpikir, mampu membuat keputusan kreatif, kritis, dan tidak bergantung pada arahan terus-menerus. Kurikulum merdeka adalah langkah nyata menuju ke sana. Dengan seluruh bukti ilmiah, bukti lapangan, logika pendidikan, serta dampak jangka panjang yang jelas, maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merdeka bukan hanya sukses, tetapi telah terbukti menjadi sistem pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa. Selain logika dan data, bukti lapangan sangat kuat. Di banyak sekolah, siswa mampu membuat produk dan mempromosikan hasilnya. Siswa berkolaborasi dan proyek sosial, lingkungan, dan literasi. Pembelajaran menjadi aktif, penuh diskusi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Siswa lebih berani berbicara, lebih berani berpendapat, dan mampu menyelesaikan tugas kompleks tanpa harus disuruh terus-menerus. Ini adalah tanda jelas bahwa kreativitas dan kemandirian sudah tumbuh, bukan sekedar direncanakan. Kurikulum merdeka dibangun atas konsep bahwa siswa adalah subjek, bukan objek. Kreativitas muncul ketika siswa diberi, yang pertama, ruang bereksplorasi. Kedua, kesempatan mencoba. Tiga, kebebasan berpikir. Yang keempat, kesempatan menyelesaikan masalah. Yang kelima, serta ruang untuk membuat keputusan. Dan kemandirian muncul ketika siswa menetapkan target, mengatur proses belajar, mencari sumber belajar, mempresentasikan hasil, dan merefleksikan prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri, sobat dan hadirin sekalian. Saya Adriana Fani Azara sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menyampaikan rangkuman argumen yang memperkuat posisi kami bahwa kurikulum merdeka itu belum terbukti berhasil meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa secara menyeluruh. Klaim bahwa kurikulum merdeka berhasil meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa belum didukung oleh data yang kuat dan terukur. Berdasarkan kutipan Husi ID, banyak peneliti yang hanya melihat bagaimana kurikulum merdeka diterapkan. Jadi, bukan mengukur langsung kreativitas atau kemandirian dan fleksibilitas kurikulum bukan jaminan munculnya kreativitas, karena kreativitas adalah kemampuan kognitif yang harus dibuktikan dengan hasil, bukan diasumsikan dari struktur. Dan hasilnya beda-beda di setiap sekolah, tergantung pada guru, sumber daya, dan kesiapan sekolah. Dan banyak guru juga yang belum siap. Klaim bahwa kurikulum merdeka berhasil meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa tidak didukung oleh data nasional dan justru dibantah oleh temuan resmi. Evaluasi pemerintah sendiri menunjukkan bahwa hanya sekitar separuh siswa yang merasa lebih mandiri dan bahkan kurang dari 40% siswa yang hanya merasakan peningkatan kreativitas. Artinya, mayoritas siswa, lebih dari setengah jumlah peserta didik Indonesia, tidak merasakan manfaat utama yang dijanjikan pada kurikulum ini. Dengan kata lain,
Jika indikator utama keberhasilan saja tidak dirasakan oleh mayoritas, maka kan keberhasilan kurikulum merdeka secara empiris itu gugur. Tidak hanya itu, implementasi kurikulum merdeka terbukti sangat tidak merata. Banyak guru yang belum siap, sarana prasarana tidak memadai, dan pemahaman konsep inti kurikulum masih rendah. Akibatnya, metode yang seharusnya mendorong kreativitas seperti pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi di banyak sekolah hanya berjalan sebagai formalitas, bukan praktik yang benar. Ketika kualitas implementasi bergantung pada keberuntungan lokasi sekolah, bukan sistem, itu menunjukkan bahwa kurikulum ini gagal menjadi solusi nasional. Selain itu, kurikulum mereka justru menciptakan beban baru, beban administrasi bagi guru, dan beban biaya proyek bagi orang tua. Membuat Makasih Dinda motivasi lu. sumber daya rendah, tapi tertinggal dan tidak mampu menjalankan proyek dengan layak. Kurikulum yang memperbesar ketimpangan bukan hanya tidak efektif, tapi berlawanan dengan tujuan awalnya sendiri. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, dapat ditegaskan bahwa kurikulum mereka belum berhasil, bahkan pada indikator yang paling mendasar. Jika mayoritas siswa tidak merasakan manfaat, implementasi tidak merata, kualitas guru tidak siap, dan kesenjangan justru makin melebar. Maka, klaim keberhasilan kurikulum mereka tidak memiliki landasan faktual yang kuat. Kesimpulan yang saya ucapkan bukan sekedar kritik, ini adalah kesimpulan logis dari data dan bukan opini. Saya sekian dari pembicara 3, saya pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Dia bilangnya ini yang itu bukan data nasional, itu data nasional, bisa memang Kemendikbud katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk notulensi itu kita isi di HP terus dikirim ke wali kelas atau kita pindahin ke kertas? HPS atau lembar biasa? Hasil semuanya debatnya kita mah udah kelar. Baik guys, itu segitu dulu ya debatnya. Sangat amat tai. Sangat amat tai karena lu tau gak sih kayak biasanya tuh kalau misalkan habis selesai debat tiba-tiba muncul di kepala yang itu yang nggak diomongin gitu. Dan ya kan. Iya benar. Jadi tuh gua kesalnya pas itu doang. Udah dadah. Aisyah bye. Oh iya, di sini sekarang.